kalau kita baca entah itu yang di Ternate ya, di beberapa tempat tuh selalu alasannya itu karena dianggap akan mengganggu keamanan. Pertanyaannya tentu saja yang paling mendasar tuh sejak kapan TNI punya kewenangan untuk menyetop satu aktivitas masyarakat sipil disebabkan karena mereka merasa bahwa itu acara akan mengganggu keamanan. Nah itu pertanyaan pendasarnya. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Dari pemutaran film Pesta Babi hingga pembubaran nobar di sejumlah wilayah begitu ya, yang paling menjadi sorotan adalah yang di Ternate. Menurut Anda apa makna di balik pembubaran ini? Apa sebenarnya isi filmnya? Isi filmnya sih sebetulnya apa yang menjadi persoalan kita, saya kira bukan hanya di Papua, itu di banyak tempat terkait dengan eksplorasi sumber daya alam yang selalu meminggirkan warganya, yang membuat warganya menjadi, bukan saya tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan dari hasil eksplorasi itu, tetapi bahkan mereka mendapat intimidasi yang seperti yang terlihat lah di dalam film Pesta Babi ini gitu. Jadi ini bukan semata dilihat dari di Papua, tapi menurut saya ini peristiwa yang hampir menjalar di banyak tempat di mana daerah-daerah kita memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Dan ini peristiwa yang terjadi sejak dari dahulu. Sejak zaman Orde Baru kan suasananya begitu saja gitu. Di mana eksplorasi sumber daya alam dilakukan dengan sangat tanda kutip ya brutal gitu. Tapi saat yang bersamaan itu yang saya sebut tadi bukan sekedar warga di tempat itu yang tidak mendapat keuntungan signifikan, tetapi bahkan mereka seperti terusir dari wilayah yang dimaksud gitu. Oleh karena itu peristiwa di Pesta Babi itu namanya film ya, dia harus mengungkit salah satu peristiwa itu. Tapi itu menggambarkan banyak peristiwa. Film dokumenter ya disebutkan ya. Banyak peristiwa di seluruh Indonesia gitu. Itu ya satu. Nah concern kita yang kedua tentu saja pelarangan terhadap film itu, nonton nobar itu. Saya kira ada dua persoalan di sini gitu. Persoalan pertama tentu pelarangannya sendiri. Tanpa dijelaskan, kan disebut misalnya alasannya itu karena mengandung isu sara yang mana. Lalu potensial akan menimbulkan kegaduhan yang mana. Lalu disebut juga berpotensi mengganggu keamanan. Dari film itu yang mana? Disebutkan judulnya tadi provokatif oleh aparat. Itu makanya nggak dijelaskan. Tapi menurut Anda sensitif tidak judulnya? Apa beda kata pesta babi dengan pesta ayam, dengan pesta kambing, dengan pesta apa bedanya? Jadi menurut Anda tidak provokatif sama sekali ya? Saya mau katakan di mana bedanya? Itu sama-sama binatang. Ya babi binatang, ya ayam binatang, kambing binatang. Loh kalau disebut pesta ayam orang nggak sensitif, apa yang membuat orang sensitif terhadap pesta babi? Lagi pula ya mengdramatisasi tema pesta babi itu sebetulnya juga pada tingkat tertentu melupakan persoalan yang semestinya disekularisasi, gitu. Nah, masa orang dibuat takut pada apa yang disebut dengan babi? Kan itu persoalan. Di tengah di mana kita mestinya secara beragama ya, ini nanti Bu Musdah menjelaskan, sudah keluar dari platform itu. Babi itu haram dimakan, tetapi tidak haram untuk dibicarakan. Baik. Gitu, yang nggak boleh itu dimakan oleh orang-orang Muslim. Kan? Tapi dibicarakan enggak, dibuat film enggak. Lu kok dengan situasi ini seolah-olah mau mengatakan babi dibicarakan pun enggak boleh gitu loh. Ya kan? Difilmkan pun enggak boleh gitu. Dan sebagainya. Nah itu persoalan pertamanya ya. Jadi ada upaya menebar sesuatu yang secara rasional kita belum dengar penjelasannya, bahkan pada tingkat tertentu itu justru menanam ya persoalan yang semestinya udah dibongkar tuh, ya kan udah dibongkar oleh kita ya. Jadi
ya itu yang saya sebut tadi tuh, yang haram tuh memakannya, mendiskusikannya enggak, gitu. membicarakannya enggak, gitu kira-kira. Nah, yang kedua adalah soal pelibatan TNI-nya sendiri. Pelibatan TNI ke ranah apa yang disebut dengan penegakan keamanan. Kan kalau kita baca entah itu yang di Ternate ya, di beberapa tempat tuh selalu alasannya itu karena dianggap akan mengganggu keamanan. Pertanyaannya tentu saja yang paling mendasar tuh, sejak kapan TNI punya kewenangan untuk menyetop satu aktivitas masyarakat sipil disebabkan karena mereka merasa bahwa itu acara akan mengganggu keamanan. Nah, itu pertanyaan pendasarnya. Oke, kalau gitu saya langsung tanya ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan alasan pembubaran nobar pesta babi oleh aparat? Baik ya, terima kasih. Selamat malam semua pemirsa iNews ya dimanapun berada. Jadi ini judul menarik ya, gimana ya? Serem-serem sedap gitu ya. Menurut saya serem-serem sedap. Kenapa serem-serem sedap, Pak? Iya, jadi begitu hebohnya padahal hanya sebuah film dokumenter yang akan memperlihatkan bagaimana pembangunan dan lain sebagainya. Jadi kembali ke tadi, kenapa TNI ya? Jadi kita jangan melihat sesuatu itu sepotong. Inilah yang saya harapkan masyarakat kita supaya negara kita ini maju nanti tahun 2045. Ya kan, kita tahun emas loh 2045. Apa yang mau kita perlihatkan kepada dunia 100 tahun kita merdeka. Oke, masalah TNI tadi itu adik-adik kami ya, adik-adik saya juga ya. Dandim di sana Pak Yani ya. Jadi begini, sejarah mengatakan demikian. Itu adalah Ternate. Ya. Ternate itu di sana kalau kita lihat statistik itu 96,7% itu beragama Islam, ya. 0,5 sekian agama Kristen. Katolik 0, lihat 0, Kristen tadi 2, kalau yang lain 0,0,0. Nah, seorang komandan dia pasti akan berkata demikian. Pengalaman sejarah di sana sangat sensitif. Dan juga berpatokan seorang tentara itu di Undang-Undang Dasar ada tulisannya. Saya kalau berbicara itu pasti berbicara payung hukumnya. Payung hukumnya itu di situ ada dikatakan bahwa TNI salah satunya adalah mengamankan wilayah. Nah, di Ternate itu memang kita tahu penegakan hukum polisi, tapi di sini ada kewenangan dari TNI menegakkan wilayah. Wilayah Dandim di mana? Ternate ini. Lah kalau nanti di sana ada kekacauan, apalagi Kepala Dinas Angkatan Darat sudah memberi statement bahwa di situ gara-gara judul pesta babi, lah itu kan bukan negara, wilayah itu kan wilayah yang tadi saya katakan 96,7% beragama Islam, kita harus menghormati. Akhirnya rame. Nah, feeling seorang komandan dengan data-data intelijen itu banyak banyak kerepotan atau banyak gangguan atau protes-protes karena di spanduk di mana-mana. Saya belum ke Ternate, tapi saya dapat foto-foto spanduknya ditulis pesta babi. Jadi semuanya resah. Nah, dengan diambil tindakan ini, memang kalau kita berbicara seorang Dandim mengambil ini, dia mempunyai keberanian yang hebat, diambil. Tapi tidak ada kejadian apa-apa. Akhirnya kita heboh segini semuanya. Yang akibatnya kita nanti akan berdiskusi dengan damai, dengan dewasa, dan lain sebagainya. Ini. Saya mau tanya dulu Pak. Yep. Kira-kira kata-kata apa saja yang rentan akan mengganggu keamanan? Yeah. Menurut TNI. Supaya kita ini. Ya kan? Misalnya kata babi rentan akan dapat menimbulkan perpecahan. Kata apa lagi? Ya, tolong disebutkan 10 setidaknya, Pak. Kalau masalah kata itu tidak ada yang rentan di TNI, tidak ada. Tetapi seorang disitulah bedanya TNI mengambil keputusan. Ya, pasti seorang Dandim dari data-data intelijen mengatakan ABCD. Seorang komandan ambil keputusan, dia laporkan ke komando atas, kepada Pangdam kepada Kepala Staf Angkatan Darat. Saya yakin, saya percaya itu. Itu dikerjakan. Jadi kalau kalimat tidak ada yang rentan di TNI. Tetapi keutuhan wilayah yang tadi dikatakan bahwa di sana 96,7% beragama Islam. Kita harus menghormati agama di sana. Baik, Pak Iskandar, tapi terkait dengan dan juga di sana pernah kejadian masa lampau, di sana tuh keributan antara suku. Nah, ini jangan sampai kejadian lagi. Kalau di sana repot,
nanti tentunya eskalasi di provinsi. Provinsi repot, nasional presiden kita juga repot. Biar presiden kita itu ngurusin negara kita dulu yang baik sebaik-baiknya. Kalau menurut saya begitu. Oke, baik. Terkait dengan kewenangan, apakah memang terkait dengan penertiban begitu ya? Ini bukan kewenangan polisi atau pada saat itu sudah berkoordinasi Pak Iskandar? Nah, masalah koordinasi, setahu saya juga pernah jadi komandan Lanal di Bali. Setiap hari saya ketemu sama Kapolres, sama Pangdam, sama Kapolda, tiap hari ketemu. Saya yakin, saya percaya sudah ada bisik-bisik. Tetapi mungkin pada saat mengambil tindakan, Dandim dia seorang diri. Itu saja. Sebenarnya kalau di situ pada saat ada polisi mungkin tidak akan seheboh seperti ini. Karena apa? Sedikit pun TNI membuat sesuatu kebijakan atau keputusan, pasti sorotannya sangat-sangat dalam dan sangat-sangat tajam. Itu yang bisa